Iya, Ya, iya. jadi humor itu ya walaupun mereka tertawa, tetapi ada unsur pendidikan, ada unsur pesan Islam yang ada di dalam humor tersebut. Istilahnya passion mereka itu langsung bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat jalani ibadah di bulan Ramadan yang penuh vibes positif ini. Kembali lagi bersama saya, Ayu Alam Sabir, yang bakal nemenin kalian ngobrolin hal-hal seru tapi tetap berpahala. Sobat Kalam, kita tahu banget kalau jadi anak muda atau Gen Z di era sekarang itu tantangannya luar biasa. Apalagi soal menerima pesan-pesan agama, kadang kita ngerasa kok ceramahnya kaku ya? Atau kok nggak relate ya sama masalah kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih sebenarnya strategi komunikasi dai dengan Gen Z di bulan Ramadan ini. Dan spesial banget sudah hadir pakarnya langsung. Beliau adalah dosen komunikasi dan penyiaran Islam kita, Ustaz Aldiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah khair, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kali ini tuh kita punya pembahasan yaitu bagaimana seorang dai bisa melakukan dakwah kepada Gen Z. Karena kita tahu kan ada perbedaan antara Gen Z dengan gen-gen sebelumnya. Di era modern ini, Gen Z itu biasanya lebih sering harus diberikan strategi yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, menurut Ustaz, strategi komunikasi itu apa sih? Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Ayu yang hari ini memandu ya acara kajian Ramadan ya pada kesempatan kali ini. Nah, alhamdulillah menarik sebenarnya tema ini ya, bagaimana Benar, Ustaz. strategi dai dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada generasi atau Gen Z di bulan Ramadan. Nah, kalau kita berbicara terkait strategi itu jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi kita menentukan seperti apa strategi jangka panjang. Kalau di bulan Ramadan jangka panjangnya sebulan misalkan ya, kan Iya. kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Nah, strategi dari awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan itu seperti apa yang harus kita sebagai dai harus kita lakukan kepada generasi Z atau Gen Z. Nah, karena kalau kita melihat zaman sekarang ini konteksnya itu Gen Z ini lebih akrab dengan gadget Benar, ya, benar, benar. dengan dunia digital seperti itu. Nah harusnya seorang dai itu harus mampu memainkan peran dalam dunia digital ya, untuk bagaimana melakukan strategi yang efektif kepada Gen Z dalam menyebarkan pesan-pesan Islam terkait di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita berbicara strategi itu sesuatu hal yang jangka panjang ya. Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa strategi yang harus kita lakukan seorang dai misalkan ke Gen Z di bulan Ramadan, maka apa metode yang harus kita lakukan? Nah, karena metode itu bagian dari strategi. Iya, Seperti iya. itu. Jadi strategi misalkan kita harus dakwah secara relatable misalkan ya, sesuai konteks. Kemudian lebih banyak bersinggungan dengan dunia digital kepada Gen Z, menyampaikan pesan-pesan mungkin dari visual, video pendek dan lain sebagainya yang mungkin itu disukai oleh Gen Z pada konteks zaman sekarang ini. Seperti itu. Jadi apa sih perbedaan utama dari metode yang biasa digunakan untuk Gen Z dengan gen-gen sebelumnya? Pastinya ada perbedaan yang sangat kuat. Oke. Kalau kita berbicara masalah atau soal metode yang digunakan generasi milenial misalkan dengan Gen Z Iya, ya. iya, iya. Nah, itu ya kalau kita mau melihat itu hampir ya beda-beda tipis.
ya. Apa perbedaannya, Ustadz? Kalau kita melihat perbedaannya, generasi milenial itu juga tetap akrab dengan JZ. Benar-benar. Ya, tetapi yang lebih relatable itu Gen Z, generasi Z, karena generasi Z ini sudah apa ya, sudah familiar dengan yang namanya dunia digital, sehingga model pendekatan atau model strategi yang kita gunakan sebagai dai di bulan suci Ramadan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan Islam kepada Gen Z ini, ya harus memang kita masuk dalam dunia digital. Artinya ketika kita masuk dalam dunia digital, ya kita membuat mungkin konten-konten yang membuat edukasi, konten-konten edukasi yang bernuansa Islam, yang ya jauh nggak usah terlalu panjang karena Gen Z itu orangnya bosan. Iya, cepat bosan. Video pendek tetapi menarik. Diselingi dengan humor tetapi yang bernuansa Islam, seperti itu. Itu perbedaan yang mendasar sebenarnya kalau kita melihat bagaimana seorang dai dalam memberikan sebuah strategi dalam menyampaikan pesan-pesan Islam di bulan Ramadan kepada generasi Z atau Gen Z saat ini. Seperti itu. Ada pertanyaan nih, Ustadz. Kan kita Gen Z itu kan sudah sangat dekat dengan dunia digital atau media sosial. Apakah menurut Ustadz yang tadi Ustadz katakan video-video pendek itu kan pastinya akan sangat pasti akan sangat berguna untuk Gen Z. Nah, pertanyaan yang paling relate nih, Ustadz, video-video pendek itu bisa sangat berguna tidak? Karena kan videonya dalam konsep yang pendek. Apakah itu durasinya kan pendek? Apakah itu bisa benar-benar mengisi yang menjadi masalah atau pertanyaan-pertanyaan Gen Z yang memiliki pertanyaan-pertanyaan Islami? Gimana kalau mereka malah ngerasa ini terlalu pendek nih, kurang gimana gitu? Bagaimana menurut Ustadz? Tadi salah satu di antara bagaimana kita mau memberikan atau menggunakan pendekatan kepada Gen Z atau generasi Z untuk menyampaikan pesan Islam di bulan Ramadan. Salah satu pendekatan tadi itu kita menggunakan video pendek. Nah, itu yang relatable, maksudnya tema-tema yang dalam konteks saat ini. Nah, kemudian, misalkan kalau untuk mau menjawab atau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih dipertanyakan oleh generasi Z. Nah, kita dalam dunia kita tetap di dunia digital, mungkin kita buat live dalam TikTok. Nah, kita istilahnya komunikasi dua arah, interaksi. Jadi apapun pertanyaan dari Gen Z ini, mampu kita eksplorasikan dalam live, misalkan live di YouTube atau live di TikTok, misalkan Instagram. Nah, itu terjalin komunikasi dua arah. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan, misalkan mereka menonton video pendek mungkin masih ada pertanyaan, ya buka live di TikTok dan lain sebagainya. Itu salah satu yang kedua, misalkan pendekatan yang kedua yang mungkin dai bisa lakukan untuk sebagai strategi yang efektif kepada Gen Z di bulan suci Ramadan dalam penyampaian pesan-pesan Islam, seperti itu. Nah, terus gimana nih Ustadz? Lebih baik mana nih untuk dai ini? Dai itu lebih baiknya dia itu menggunakan media sosial atau media digital, atau lebih baik langsung melakukan dakwah itu di masjid-masjid? Lebih bagusnya di mana? Kan di bulan Ramadan banyak orang pastinya ke masjid, dan pastinya juga banyak orang yang tinggal di rumah mereka. Nah, menurut Ustadz, mana sih yang lebih efektif? Langsung berceramah, langsung berdakwah di masjid, atau menggunakan media sosial? Kalau kita mau melihat keefektifan, lagi-lagi seperti yang bahasa saya tadi awal tadi itu, seorang dai dalam mendekati generasi Z atau Gen Z di bulan suci Ramadan harus relatable, sesuai konteks. Nah, kalau misalkan misalkan dalam konvensional, misalkan ya mungkin kita sebagai dai kita buat sebuah kegiatan, misalkan berbagi takjil, siapa takut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Gen Z itu merasa bersemangat dilibatkan dalam proses pembagian takjil di jalan sama ke ini ya. Jadi itu masuk dalam bukan di dunia digital, tetapi boleh dalam kegiatan berbagi takjil itu kita mungkin mereka live dan lain sebagainya, itu masuk dalam dunia digital kembali seperti itu. Jadi makanya kalau kita mau mendekati Gen Z ini, lihat apa kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka misalkan, misalkan kita bagaimana
merangkum mereka atau memanggil mereka di dalam bulan suci Ramadan, misalkan Iya. ayo kita berbagi takjil, misalkan buka puasa di jalan kita bagi-bagi takjil di jalan sama orang-orang yang berpuasa seperti itu. Jadi seperti diberikan kegiatan agar Ya, mereka tertarik lah seperti tertarik. itu. Iya, iya. Relatable seperti itu ya, sesuai konteks. Nah, kalau Gen Z kan tahun kelahirannya itu dari tahun 97 sampai kalau tidak salah sampai 2012 Ustadz. Ya. Pastinya dari perbedaan usia ini ada perbedaan kebutuhan. Pastinya kan Ustadz. Oke. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang Gen Z yang kelahiran 2010 sampai 2012 pastinya itu memiliki perbedaan kebutuhan ceramah ataupun perbedaan kebutuhan pesan-pesan Islami dengan kelahiran tahun 97 dan di bawahnya. Pasti ada perbedaan bukan? Jadi menurut Ustadz apa sih yang bisa diberikan seorang dai agar tetap bisa menyeluruh? Karena kita bisa tahu bahwa tahun kelahiran 97 sampai tahun 2000 sampai 2007 ataupun di bawahnya itu biasanya memiliki kebutuhan pesan-pesan Islam yang berbeda dengan yang di bawahnya. Karena mereka bisa dibilang masih anak-anak. Jadi menurut Ustaz apa sih yang bisa diberikan dai agar tetap bisa menyeluruh padahal ada perbedaan usia? Ya, itulah yang maksud dalam strategi dai ya, strategi dai. Jadi harus kita melihat konteks. Misalkan kalau di dalam ilmu dakwah itu ada yang namanya sosiologi dakwah. Nah, di situ kita melihat. Nah, misalkan kita mau berdakwah menyampaikan pesan di rata-rata usia berapa. Nah, makanya kita harus sesuaikan konteks materi sajian metode yang kita gunakan itu harus sesuai relevan dengan misalkan dalam rata-rata usia yang harus kita dakwah, yang harus kita berikan pesan-pesan Islam. Contoh tadi yang disampaikan oleh saudari Ayun. Nah, kalau misalkan yang kelahiran seperti tadi ya 97 sampai 2000 12 2007. Nah, lebih kepada bagaimana kita mau menyampaikan pesan-pesan Islam itu yang lebih masuk akal mereka. Artinya lebih kepada menyinggung logikanya mereka. Iya, iya. Nah, tetap dengan kita sisipi humor-humor yang edukatif sehingga tidak terkesan kita punya penyampaian itu monoton di mereka. Ya, sebenarnya kalau untuk bosan itu Gen Z pun sebenarnya di luar Gen Z pun ada titik kebosanan ketika misalkan mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. benar-benar. Iya. Nah, sehingga para dai sebenarnya dituntut bagaimana skill dari para dai ini dalam memainkan peran untuk bisa menyebarkan pesan-pesan dakwah sesuai dengan mad'u yang ia hadapi atau audiens yang ia hadapi, sehingga pesan tetap tersampaikan walaupun mungkin secara ringkas tapi tersampaikan pesan Islam seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Ada lagi nih Ustadz, gimana kalau misalnya seperti ini, kan Ustadz mengatakan sebelumnya bahwa Gen Z itu pasti lebih tertarik jika diberikan kegiatan-kegiatan. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, kalau misalnya kegiatannya kayak bagi-bagi takjil itu bagaimana Gen Z dapat mendapatkan dapat mendapatkan pesan-pesan Islami dari kegiatan itu? Apa yang mereka dapatkan? Karena Gen Z itu kan bisa dibilang pastinya mereka pakai logika kan. Nah, kalau cuma kegiatan seperti itu pastinya Gen Z cuma berpikir wah ini cuma kegiatan bagi-bagi takjil. Pastinya anak-anak yang sekitar 2007 2012 berpikir wah ini cuma bagi-bagi takjil. Apa sih pesan-pesan kita dapat kalau cuma bagi-bagi takjil gitu? Ya, jadi bagus, menarik pertanyaannya. Jadi Iya. sambil kita libatkan misalkan generasi Z dalam berbagi takjil, nah sebenarnya kita sebagai misalkan fasilitator, sebagai dai dalam membimbing mereka itu, kita sisipkan pesan-pesan dalam sembari berbagi takjil bahwa berbagi ini bukan cuma hanya sekedar berbagi, kita mau melihat ketika kita berbagi itu kita mendapat pahala misalkan. Nah, misalkan kalau kita berbagi sama orang lain, berarti orang lain senang. Nah, coba misalkan kita logikakan, ketika misalkan kita diberikan orang lain takjil, bagaimana perasaan Anda? Senang pastinya. Senang. Nah, itu masuk pembelajaran di situ, masuk dakwah di situ misalkan. Jadi ketika kita berbagi berarti kita mau mengembalikan kepada diri kita.
Seperti itu. Ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang, orang lain pasti akan gembira. Begitupun sebaliknya kalau dikembalikan kepada diri kita. Jadi pesan-pesan yang singkat tetapi mampu mereka analisis dalam pemikiran mereka yang Gen Z ini, itu yang harus kita sisipkan dalam proses misalnya pembagian takjil seperti itu. Ada nih pertanyaan lucu, Ustaz. Eh. Pertanyaan lucu seperti ini. Kalau misalnya Gen Z kan kita nggak bisa, kan manusia itu beda-beda nih. Ya. Nah, ada juga nih Gen Z yang mager, bosen gitu keluar rumah. Apa sih strategi yang bisa dilakukan dai agar mereka itu bisa tetap ikut berpartisipasi lah, atau masih tetap terpapar atau terkenal lah pesan-pesan Islam kita sebagai seorang dai. Nggak mungkin kita panggil mereka buat ikut bagi-bagi takjil di mana kita tahu mereka tuh malas keluar gitu. Apa sih menurut Ustadz strategi sebagai seorang dai yang cerdas? Memang kalau kita mau melihat Gen Z ini ya sebenarnya bukan cuma Gen Z ya, tapi kalau kita punya pembahasan kali ini Gen Z ya memang mager dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara seorang dai dalam memberikan sebuah istilahnya motivasi di bulan suci Ramadan kepada generasi Z yang mungkin agak malas gerak dan lain sebagainya, ya gitu kita harus memberikan vibes. Bagaimana memberikan vibes? Maksudnya Ustaz? Maksudnya memberikan getaran kepada generasi Z dengan pesan-pesan yang mungkin mereka ketika mendengarkan pesan tersebut mager itu langsung, istilahnya passion mereka itu langsung bangkit kembali. Misalkan masa berpuasa Anda loyo. Nah, jadi tema-tema yang harus kita angkat ketika kita bersinggungan dengan generasi Z itu bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk walaupun dalam keadaan berpuasa tapi tetap kuat tetap dengan semangat. Jangan hanya karena puasa kita loyo. Jadi itu harus masuk di di pikiran mereka dan menyentuh hati mereka. Intinya sebenarnya kalau kita mau membahas persoalan dakwah itu sebenarnya kita harus menyentuh hati para audiens pada mad'u. Nah, kalau sudah tersentuh hatinya itu akan mengeluarkan inner beauty. Maksudnya kekuatan yang luar biasa dari dalam untuk membangkitkan gairah untuk berbuat atau beramal. Seperti itu. Jadi kita sentuh hatinya. Bagi orang-orang kayak Gen Z yang malas itu, yang malas gerak, kita sentuh hatinya agar mereka mau bergerak. Dengan mungkin menyentuh hatinya dengan bukan tidak kaku kita, bukan dengan pembahasan yang kaku, tapi diselingi dengan humor. Tapi humor yang bersifat mendidik atau yang bersifat membangunkan semangat para Gen Z. Kalau humor-humor yang Ustadz maksudkan bisa diberikan contoh nggak Ustadz? Contoh misalkan ya, humor-humor yang terkait misalkan kita membangkitkan semangat ke generasi Z. Misalkan kita boleh memberikan humor terkait cerita-cerita misalkan Luqman dalam Al-Quran, cerita-cerita Abu Nawas, tetapi dalam konteks generasi Z. Nah itu masuk humor-humor yang seperti itu. Oh jadi humor ini atau memberikan humor pada pesan-pesan Islam itu adalah strategi yang sangat berguna atau efektif lah untuk generasi Z, karena mereka ketika mau memahami sebuah pesan itu mereka ndak mau kalau cuma menonton aja ya, jadi harus diselingi dengan humor. Jadi humor itu ya walaupun mereka tertawa tetapi ada unsur pendidikan, ada unsur pesan Islam yang ada di dalam humor tersebut, sehingga mereka walaupun misalkan tetap kelihatan bermain tetapi serius, santai tapi serius dalam menerima pesan-pesan agama dari seorang dai. Ketika dai mampu memainkan peran, mampu menggunakan pendekatan yang efektif, yang efisien kepada seorang Gen Z ini, para Gen Z seperti itu. Kalau kita lihat nih Ustadz, banyak ya Ustadz di luar sana yang menggunakan metode ini juga. Menurut Ustadz ini tuh seefektif apa sih Ustadz bagi Gen Z dibandingkan menggunakan bahasa-bahasa formal atau bahasa-bahasa yang agak
gimana ya, agak akademis gitu. Menurut Ustaz lebih baik mana nih, pakai humor, pakai bahasa-bahasa yang menyenangkan atau santai, atau menggunakan bahasa-bahasa formal kepada Gen Z? Mana yang lebih efektif nih? Ah, kalau untuk ukuran efektifnya, nah kita lihat lagi kembali ke apa namanya ini madu atau audiens yang menerima kita punya pesan ini seperti apa, sukanya yang seperti apa. Kalau untuk mengukur efektifnya, misalkan Gen Z ini kan sukanya orang generasi Z ini mereka ini masih terkesan hedon-hedon, suka hedon-hedon. Nah, makanya menurut saya lebih efektif ketika kita memberikan pesan-pesan agama di bulan suci Ramadan Iya? itu seminimal mungkin kita sisipkan humor sehingga tidak kaku mereka dalam menerima pesan. Oh iya, iya. Ya, beda sama misalkan kalangan orang tua. Ada perbedaan yang Ya, kuat itu seperti itu ya. ya. Jadi pendekatan yang relevan dengan apa namanya generasi Z, yang relatable sesuai konteks, pendekatan yang bersifatnya bermotivasi mereka untuk tetap beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Kalau Ustadz sendiri nih, biasanya Ustadz itu lebih memilih yang mana nih? Kalau misalnya diberikan pilihan, lebih memilih untuk menggunakan metode mana nih? Humor atau bahasa-bahasa formal, akademis? Ya, kalau disuruh memilih, lagi-lagi apa jawaban dari pilihan itu kita melihat konteks. Hmm, Nah, kalau konteks. misalkan disuruh memilih ya, Iya. misalkan saya berdakwah di generasi Z. Mm-mm. Nah, kemudian saya disuruh memilih mau formal atau non apa yang mau humor-humor. Iya, humor-humor gitu. Jadi saya memilih lebih kepada bagaimana menyampaikan pesan dakwah lebih santai dengan humor yang sifatnya mendidik, sifatnya yang islami, ketimbang misalkan terlalu serius, terlalu formal. Karena walaupun misalkan kita seformal apapun dalam menyampaikan pesan kepada Gen Z, itu kurang menarik. Kenapa menurut Ustadz itu Walaupun kurang menarik? karena itu kita kita kembali lagi bagaimana kebiasaan Gen Z. Dilihat Mereka ya kehidupannya. kehidupan Gen Z saat ini yang masih relevan, yang masih kebanyakan hedon-hedon. Iya, Hedon-hedon. iya masih kebanyakan maksudnya kan bermain-bermain. Nah, makanya kita selingi dengan candaan juga dalam menyampaikan pesan-pesan Islam di bulan suci Ramadan, sehingga Gen Z di bulan suci Ramadan mereka tetap beribadah di bulan suci Ramadan, dan mereka tetap semangat dalam beribadah. Jadi strategi yang paling efektif menurut saya itu yang paling efektif itu yang pakai humor gitu. Ya, kita selingi dengan humor. Apakah dengan menggunakan humor itu lebih bagus, Ustadz? Karena kan banyak nih orang-orang yang juga yang walaupun Gen Z dia tuh lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang akademis karena mereka tuh mungkin terkesan kayak kenapa sih dai-nya bercanda terus? Ya. Gimana menurut Ustadz? Nah, kembali lagi sesuai konteks. Konteksnya. Iya, sesuai konteks. Karena memang kalau kita mau melihat Gen Z ini ya bukan tadi secara umum Gen Z itu rata-rata sukanya masih masih Gaya-gaya gaya-gaya lucu, ini ya, humor gitu. humor. Nah, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa Gen Z ini juga ada yang Serius gitu. serius. Nah, kita sebagai seorang dai harus mampu melihat itu. Bagaimana Ustadz bisa untuk melihat itu. bagaimana bisa membedakan ini sukanya serius, ini sukanya Itu lucu-lucuan? tadi kembali ke komunikasi dua arah. Oh, Kalau misalkan kita buat buat live di TikTok, nah di situ kan Gen Z masuk semua semua audiens masuk misalkan di live TikTok kita. Nah, di situ kita bisa melihat dari pertanyaan misalkan dari yang mereka utarakan. Oh, pertanyaan ini maksudnya dia serius pertanyaan ini. Nah, makanya seorang dai harus mampu melihat itu pertanyaan sehingga menjawabnya juga dengan mungkin lebih formal. iya iya. Nah, di situ sebenarnya peran dalam memainkan dai dalam sosiologi dakwah, kembali ke sosiologi dakwah ya, melihat audiens apa maunya, apa kebutuhan audiens, apa kebutuhan mad'u yang harus kita penuhi dalam aktivitas dakwah di bulan suci Ramadan, terkhusus pada generasi Z, seperti itu. Jadi harus benar-benar seorang dai memperhatikan ini Ya. ini yang dibawa saya atau orang-orang yang saya ingin berikan pesan-pesan Islami inginnya seperti ini. Jadi seorang dai harus benar-benar cerdas ya. Iya, jadi memang supaya kita di Gen Z itu tidak terkesan menggurui.
Oh iya, Ya, banyak banget nih Ustadz yang nggak itu. suka, Gen Z nggak suka banget katanya Iya, digurui. makanya kita harus memberikan motivasi kepada mereka tanpa supaya tidak terkesan kita menggurui mereka. Seperti itu. Jadi sepengalaman Ustadz nih, Ustadz Ya. ini lebih sering menggunakan metode mana nih? Lebih suka atau lebih sering menggunakan metode yang seru-seruan atau lebih suka pakai bahasa-bahasa formal dan bahasa-bahasa serius? Oke. Kalau Sepengalaman Ustadz lah. Oke, kalau pengalaman saya kembali ke konteks lagi. Hmm. Iya, kembali ke konteks. Nah, kita nggak bisa, misalkan kalau misalkan dalam kita, kalau pengalaman di Gen Z, kalau pertanyaan pengalaman di Gen Z, Iya. saya lebih banyak menggunakan humor, menggunakan selingan humor, Contohnya Ustadz? ketimbang terlalu formal dalam penyampaian pesan. Misalkan humor, tapi yang masuk akal mereka, yang masuk pikiran mereka, ketawa mereka, mesti tertawa gembira mereka, tetapi ada pesan Islam di dalam itu. Contohnya yang biasa Contoh, Ustadz gunakan? misalkan contoh salah satu contoh yang umum ya. Iya ya. Misalkan ketika seorang bertanya, bagaimana Gen Z bertanya kepada Ustadz misalkan, apakah engkau melihat Tuhan? Misalkan ini persoalan Tuhan. Ya. Nah, kemudian dijawab, saya tidak bisa melihat Tuhan tapi merasakan Tuhan. Cara merasakannya saya cubit. Iya iya. Nah, itu merasakan. Apakah sakit? Nah, itulah. Itu bentuk kekuasaan Tuhan. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi kita selingi dengan humor tetapi lebih masuk kepada konsep akal mereka. Oh iya iya. Ya, sehingga mereka paham. Kalau kita bahas misalnya filsafat bla 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 itu enggak masuk di mereka. Benar-benar. Diselingi humor tetapi lebih kepada mendidik mereka untuk paham, memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Wah. Terakhir nih Ustadz, Oke. apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada para penonton, terutama Gen Z nih? Apa yang ingin Ustadz berikan pesan lah kepada Gen Z, termasuk kepada para penonton termasuk Gen Z nih? Oke, terkait bulan Ramadan ya. Iya, silakan. Oke, baik, pada kesempatan kali ini sebagai pesan dari kami pada bulan suci Ramadan ini kita bagaimana mengoptimalkan semaksimal mungkin kita punya kegiatan-kegiatan amalia di bulan suci Ramadan, baik amalia secara mahda atau gairu mahda, ya amalia sosial dan lain sebagainya, kita lebih optimalkan di bulan suci Ramadan sehingga nantinya kita tetap akan mendapatkan la'allakum tattaqun sebagai tujuan akhir dari puasa kita. Jadi kita optimalkan kita punya ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah sosial, ibadah keagamaan dan lain sebagainya, dan terkhusus kepada generasi Z di bulan suci Ramadan. Ya, walaupun misalkan kita sambil menonton, main ML, main PUBG dan lain sebagainya, tetapi jangan lupakan kita dalam keadaan berpuasa. Jangan tinggalkan sholat misalkan. Kalau misalkan waktu azan, silakan simpan dulu kita punya gadget. Ya, kita misalkan end dulu pause dulu kita punya game, misalkan kita kembali ke menghadap Allah, maksudnya sholat, kemudian setelah sholat kita kembali lagi main game untuk generasi Z misalkan, karena kita tidak bisa dipungkiri Gen Z ini akrab dengan dunia digital. Ya, walaupun kita bersinggungan dengan dunia digital, tetapi kita tidak lupakan kita punya pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Masya Allah. Ternyata seru banget ya obrolan kita tadi. Ayu Alam Sabi jadi makin paham kalau dakwah itu adalah seni berkomunikasi, nggak harus kaku. Yang pentingnya adalah ketulusan dan strategi penyampaian yang asyik. Terima kasih banyak kepada Ustadz Aldiawan atas ilmu komunikasinya yang fresh banget. Hari ini semoga kita semakin terbuka, terutama untuk generasi muda dan Gen Z. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak Keep Radiation Positive Vibes. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.